biar efektif, karena nunggu jam 1 juga kelamaan, terus jam-jam rawan. Ya, oke. Terima kasih yang sudah bisa hadir. Sebelum mulai kuliah kita berdoa dulu. Ya, mudah-mudahan dipermudah, diperlancar untuk kita memahami materi kita hari ini. Dan yang pasti kita memohon doa dengan sungguh-sungguh untuk selalu diberi kesehatan. Ya, dan dimudahkan segala urusan. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Nah, teman-teman, ini semua bisa gabung ya, Mbak Sondang ya, atau masih ada yang kuliah lain, Mbak Sondang? Belum semua untuk masuk, Ibu. Sebentar, Ibu, biar saya ini kabarin di grup. Ya, tapi memang label Anda nggak ada kuliah kan jam 11? Untuk hari ini, Iya Bu, kan, jam 11? sebenarnya ada teman ini yang berhalangan kuliah, Nah, gara bertabrakan gitu, Ibu. Tapi katanya bisa hari ini. oh, oke, ya sudah, enggak apa-apa. Ya, yang lain boleh open cam ya. Bu Aspiah mau kuliah ini. Masa saya kuliah sama benda-benda foto-foto, nama-nama begitu. Ya, ayo, kameranya dinyalakan. Bu Aspiah mau menjelaskan mengenai waris sekarang. Nah, sudah kelihatan ya di layarnya saudara, materinya. Sudah saya share di Anda juga. Sudah, Ibu. Oke, good. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai buku 2. Masih buku 2, tapi kali ini kita berbicara mengenai waris. Ya, itu perlu diingat bahwa buku 2 itu berbicara harta, segala sesuatu yang berkaitan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Nah, waris adalah sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Ya. Nah, waris itu apa? Waris, ya, Pitt Law itu mengatakan waris itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum, kumpulan peraturan yang mengatur hukum harta kekayaan yang berkaitan dengan gini aja, nyaman gini. Oke, saya ulangi. Pitt Law itu mengatakan bahwa dimaksud dengan waris itu adalah kumpulan peraturan yang mengenai harta kekayaan karena seseorang meninggal. Apa? Ketika seseorang meninggal, ya, apa yang akan dipindahkan? Menurut Pitt Law, yang akan dipindahkan salah satunya adalah harta. Kepada siapa? Kepada ahli waris. Itu Pitt Law. Jadi di sini jelas digambarkan bahwa ya Sebab itu juga mengatakan hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Pitt Law Subukti itu mengatakan sama. Harta itu tidak dibawa mati. Ya, jadi kalau ada orang kaya raya sekalipun hartanya itu dibawa mati, jadi ditinggal. Nah, peninggalan harta itulah diatur oleh undang-undang dalam bentuk yang namanya waris. Jelas dipahami bahwa yang namanya meninggal itu semuanya ditinggal. Yang dibawa adalah amal kebaikan. Jadi kalau orang-orang ribut ngurusi harta, pagi siang sore sana harta itu tidak akan dibawa. Ya.
harap diingat. Teori umum juga sama. Bagaimanakah hak dan kewajiban seseorang ketika dia meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup? Itu waris. Nah, berarti kalau kita bicara waris dengan pengertian di atas, kita mengatakan bahwa waris itu terjadi pewarisan, sudah aktif ya, katanya bukan lagi waris tapi pewarisan itu terjadi jika dipenuhi 3 unsur. Pewarisan terjadi jika dipenuhi 3 unsur. Kapan pewarisan terjadi? Kalau ada pewaris, ada ahli waris dan ada harta warisan. Ada seorang mahasiswa bertanya, ya, ada Bu, kalau ahli warisnya tidak ada Bu, warisan bisa enggak Bu? Berarti unsurnya tidak dipenuhi, berarti tidak bisa dikatakan sebagai warisan. Bu, pewaris ada, ahli waris ada, tapi nggak ada harta warisan Bu, itu berarti bukan warisan. Dan meninggal saja, tidak meninggalkan warisan, berarti unsur-unsur warisan tidak terpenuhi. Jadi kapan warisan terpenuhi? Kalau ada 3, ada yang meninggal, ada ahli warisnya, ada harta yang ditinggalkan. Ya, ini keterangannya. Waris itu siapa? Orang yang meninggal. Ya, ahli waris siapa? Menggantikan dalam kedudukan terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Oke, saya kembali ke sini dulu. Orang yang meninggal dunia. Ya, berarti kalau ada orang masih hidup, orang tua misalnya, dia masih hidup, kemudian anaknya meminta warisan, boleh enggak? Menikah, aku selalu besok. Aci tapi guru-guru daftar ini toh yang mau nih keset, aku nih ono tuh bilang tak gerak, terasa eksklusif awak ini. Sudah. Ini siapa yang tidak dimiliki nih? Andra Ibu. Oke, sudah di Ayo. Kemarikan. Udah enak loh, Mas panggil nyalakan kamera ya apa-apa, tapi di mute, jadi tak balapan kalau puas biasa suaranya ya. Andra ya. Nah, Maaf siap. Ibu, kepencet Ibu ya chatnya Ibu. Ya, pinter wes, matikan dulu Andra. Ya, dinamika oleh online. Oke, itu ya. Sehingga kalau ada orang minta ke orang tua, Pak saya mau minta warisan, itu kira-kira memenuhi unsur warisan enggak? Ada anak, orang tuanya masih hidup, terus minta uang, minta warisan, boleh enggak? tidak boleh Bu, karena kan warisan itu kan diberikan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli waris Ibu. Nah, iya. Tidak boleh. Nah, berarti kalau sampai ada anak mengusir orang tua karena menjual harta warisan, itu kira-kira aneh enggak? Ada anak yang menggugat orang tua karena menjual harta warisan, kira-kira aneh enggak? Aneh. Unsur waris itu adalah pewaris. Pewarisnya masih hidup apa sudah meninggal? Masih hidup Bu, berarti itu bukan warisan. Bapak saya yang masih hidup ibu saya Bu, bapak sudah meninggal. Ketika bapak meninggal, dia meninggalkan warisan. Warisan itu dipakai oleh ibu saya. Loh, oh gitu, lah ibu masih hidup, masih. Itu haknya ibu untuk menggunakan yang dia masih hidup. Karena kalau orang tua masih hidup itu bukan warisan, itu namanya apa? Hibah, hadiah.
kuliah di UNES, ya, sama orang tua dibelikan motor. Dibelikan motor itu bukan warisan, itu hadiah, hibah. Dibelikan itu hibah. Nah, kalau diminta kembali sama orang tua, boleh tidak motornya? Boleh, Bu. Boleh banget. Kecuali kamu bekerja, ya, part time, kemudian dari uang bekerja itu kamu belikan motor. Nah, itu hak milikmu, bukan besit. Ya, silahkan. Itu motor mau kamu jual kembali, itu urusanmu. Uang itu kamu beli sendiri, pakai uang sendiri, hak milik. Nah, kalau ada hibah, bisa diminta kembali. Jadi kalau misalnya ada anak ribut sampai orang tua yang dibuat ke pengadilan hanya karena ibunya misalnya menggunakan harta warisannya, ya aneh. Itu haknya orang tua ngasih kok. Dia masih hidup, berarti unsur warisan belum terpenuhi di sini. Jadi aneh. Durhaka banget ya. Sampai orang tua digugat ke pengadilan jadi durhaka nasa. Amit-amit ya, jangan begitu ya. Jangan. Pokoknya harus ya jangan. Ya. Tuh. Nah, siapa yang menggunakan hukum waris perdata? Saya katakan kembali, perdata itu adalah private. Jadi kalau ada orang meninggal, itu kesepakatan. Kamu mau membagi pakai undang-undang apa? Saya mau bagi hukum perdata, silakan. Kalau saya mau bagi waris menggunakan hukum Islam, saya mau bagi waris menggunakan hukum adat, silakan, tidak masalah. Ya, tapi kebanyakan hukum perdata itu digunakan oleh orang-orang keturunan Eropa. Orang Timur Asing, keturunan Timur Asing, Tionghoa, atau orang yang menunjukkan sebenarnya kepada hukum perdata. Berarti kalau orang Indonesia boleh, orang Indonesia asli boleh menggunakan hukum perdata warisnya, boleh. Sepenting sepakat. Kan kalau perdata itu pembagiannya sama rata, separuh, setengah. Laki-laki perempuan katanya setengah. Kalau hukum Islam beda, laki-laki lebih besar jatahannya daripada perempuan. Kalau hukum adat beda lagi, sepikul kegendongan beda lagi. Jadi silakan lakukan kebebasan. Siapa yang menggunakan hukum perdata, ya monggo. Kalau kamu mau pakai perdata, ya silakan. Negara nggak akan turut campur di sini. Ya. Nah, apa yang diwariskan oleh kepada ahli waris, hak dan kewajiban yang meliputi bidang harta kekayaan saja. Hak dan kewajiban. Selama pewaris itu ketika meninggal dia masih punya kewajiban, ya berarti itu bisa diwariskan kepada ahli waris. Apa Bu misalnya? Hutang itu kewajiban. Bisa diwariskan Bu? Bisa. Kan hutang berbeda dengan pidana dengan perdata. Kalau pidana ya tersangkanya itu atau terpidananya itu meninggal dunia, padahal masih ada waktu, belum selesai itu Bu, di pidana masih 2 tahun, dia meninggal dunia, dia dianggap selesai, tidak ada dosa turunan, digantikan sama anaknya, ya udah selesai, perkara selesai. Beda sama perdata. Kalau perdata, apa yang diwariskan? Hak dan kewajiban. Kewajiban diantaranya apa? Hutang. Iyo berarti harus diselesaikan oleh ahli waris. Misalnya, si warisan itu akan dibagi kalau kewajiban sudah selesai. Misal, ya, si waris itu meninggalkan hutang 1 miliar. Dia punya harta kekayaan enggak? Rumah. Ya rumah itu harus dijual dulu untuk menutupi utang kewajiban. Nah, kalau ada sisa baru dibagi pada si ahli waris. Kalau nggak ada Bu, nggak bisa dibagi. Kalau masih kurang Bu, itu kewajiban ahli waris untuk mengembalikan kewajiban. Termasuk hak itu apa Bu? Piutang. Misalnya dia punya piutang dengan si B utang kan ke si waris, jadi tagih, itu haknya waris. Tidak kemudian segala macam utang
piutang itu hilang seiring dengan meninggalnya pewaris seseorang. Enggak bisa. Itu hak dan kewajiban. Jadi yang namanya harta, namanya warisan tidak hanya berupa uang, tidak punya harta saja, tapi hutang, kewajiban itu juga bagian dari harta yang diwariskan. Kewajiban dari si ahli waris untuk melunasi, ya, kecuali apa, hak untuk menikmati hasil yang diambil rumah, hak yang lain dari hubungan kerja karena sifatnya sangat pribadi. Ini tidak bisa dimintakan karena sifatnya sangat personal, ya. Sampai di sini paham ya? Apa itu waris, unsurnya apa, ya, kemudian apa saja yang menjadi warisan, hak dan kewajiban. Nah, sekarang ke macam-macam pewarisan. Ada dua, undang-undang dan wasiat. Ya, ketika seorang meninggal, seorang waris, orang itu meninggalkan wasiat tidak? Oh tidak Bu, kalau tidak berarti warisannya dibagi sesuai dengan undang-undang. Dapat berapa Bu? Setengah undang-undang. Tetapi kalau ternyata pewaris itu meninggalkan wasiat, maka warisan akan dibagi sesuai dengan isi surat wasiat. Dan tidak boleh protes. Yang heboh itu ya, yang saya ceritakan tadi itu, ya, bapaknya salah satu orang terkaya di Indonesia meninggal, saudaranya banyak. Ternyata dia nunggu nih beberapa hari setelah kematian itu kan pasti ada pembacaan surat wasiat. Ya, dia nunggu dibacakan surat wasiat oleh notaris atau orang dipercaya oleh bapaknya, dibaca. Ternyata si A hanya mendapat 1 miliar, hanya mendapat utang 1 miliar. Sementara saudara-saudara yang lain itu mendapat perusahaan, dapat uang sekian miliar, dapat uang sekian triliun, dia hanya 1 miliar. Dia merasa anak jadi syarat waris dalam perdata itu adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Ini perdata ya, syariat tidak bercerita kawin siri, kawin apa enggak. Itu konteksnya beda. Yang kita bahas di sini adalah hukum perdata. Hukum perdata yang dinamakan waris. Syarat waris adalah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah. Sah itu apa Bu? Sah itu yang menurut agama yang tercatat di atau oleh negara. Nah, si anak merasa bapak saya dan ibu saya menikah, tercatat sah, punya anak saya. Kemudian cerai, bapaknya menikah lagi dengan orang lain, punya anak juga, cerai, menikah lagi, cerai lagi. Berarti kan daftar pewarisnya banyak, karena anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak hasil dari perkawinan yang sah. Tapi bapaknya sudah meninggalkan wasiat, jadi pembagian harta kekayaan harus sesuai dengan wasiat atau testamen. Tidak bisa dengan undang-undang, harus meninggalkan wasiat. Makanya tidak heran ada orang yang kadang meninggalkan harta itu kepada keluarganya. Kepada siapa? Kepada seorang yang menurut dia itu berjasa merawat dia. Nah, ada ya artis yang kemudian dia mewariskan hartanya kepada perawatnya, karena yang membimbing dia, yang ngurus dia dari sakit, yang setia menemani cerita segala macam adalah yang perawat ketika dia sakit. Keluarga yang lain sibuk sendiri. Boleh enggak? Boleh, enggak ada masalah. Kan dia meninggalkan wasiat. Ya, jangankan kepada manusia, kadang ada orang luar negeri ya, dia kan hukum barat ya, hukum perdata barat itu kadang meninggalkan wasiat kepada kucingnya,
ada anjingnya, ada masalah? Nggak ada masalah. Terus bagaimana kalau kucing sama anjing, kan dia tidak bisa mengelola hartanya, ada walinya. Jadi walinya itu nanti ketika misalnya ini kucing jatahnya hari ini ada ke salon, perlu uang tuh, nanti wali yang ngurusi ke salon. Oh, hari ini kucingnya ini harus ada acara ini, apa itu peragaan busana binatang, dia ikut, siapa yang ngurusi? Ya walinya. Ada tunjuk walinya, ini ada masalah, itu kan sudah meninggalkan wasiat ya. Nah, syarat-syarat warisan itu apa? Harus ada syarat bahwa harus ada syarat ahli waris ya. Siapa pewaris? Warisan itu terjadi karena kematian, titik. Belum mati bukan warisan namanya, hibah hadiah. Paham ya sampai di sini ya? Waris terjadi karena kematian. Nah, siapa ahli waris? Ahli waris adalah harus mempunyai hak atas warisan si pewaris. Haknya apa? Dia, misalnya dia anak, dia lahir dari hubungan perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Hubungan darah. Bu, kalau anak adopsi dapat warisan tidak? Anak adopsi dapat warisan tidak, Mbak Sandra? Anak adopsi. Kalau sedang dia ibu di ini nih sedang dia di Google ini Bu, sesuai dengan ketentuan pasal 209 KHI, kalau uang angkat meninggal dunia maka anak angkat akan mendapat wasiat wajibat. Jadi anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris orang tua angkatnya Bu. Gitu Ibu. Dapat warisan tidak dia? Tidak dapat Ibu. Tidak dapat. Karena kembali ke syarat tadi, waris, ahli waris adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah. Adopsi itu bukan anak kandung, tapi dia boleh menerima hibah atau hadiah. Tapi namanya bukan warisan. Dan nilainya tidak boleh lebih besar dari warisan. Nah, betul ya. Kan waris itu anak yang dari perkawinan, sementara anak adopsi kan bukan anak yang dari perkawinan, dia mengambil dari anak orang lain. Betul. Nah, harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Pewaris meninggal dunia, jadi ahli waris dan pewaris itu duluan meninggal waris. Ada orang tua punya anak, anaknya meninggal duluan, tapi itu bukan dikatakan sebagai ahli waris. Kan dia tidak ada ketika si pewaris meninggal dunia. Termasuk yang tidak patut dan dinyatakan tidak patut, tidak cakap dan menolak warisan. Siapa yang dikatakan dia tidak patut menerima warisan? Seseorang yang mencoba atau melakukan pembunuhan terhadap si pewaris. Itu nggak boleh, dia ahli waris. Tapi jangan merasa kok itu namanya kok nggak meninggal ya, ada saya butuh warisannya. Kok itu betul sih ya, sampai saya bunuh saja biar dia mati terus kemudian warisannya ke saya. Itu secara oleh undang-undang dia walaupun dia ahli waris, dia tidak patut dan tidak cakap menerima warisan. Tidak boleh. Nah, kalau menolak warisan boleh Bu, boleh, tapi bukan dalam warisan utang. Anda merasa disekolahkan, Anda merasa sudah mapan gitu ya, kemudian saudara Anda banyak, lebih membutuhkan, Anda boleh menolak warisan. Maaf, saya menolak warisan karena saya merasa sudah cukup. Ya, warisan saya boleh dikasihkan ke saudara-saudara lebih membutuhkan, itu boleh. Ya masalah, malah beneran ya,
Karena kalau ngurusin harta nggak ada habisnya, ya itu syarat sebagai pewaris. Nah, hak apa yang dimiliki oleh ahli waris? Saisin itu adalah otomatis. Kalau Anda merasa bahwa Anda adalah anak kandung yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, otomatis Anda menerima warisan. Sudah, titik. Nggak usah ribut. Ya, Mario Teguh dulu, dia motivator yang sangat terkenal. Mana-mana dipanggil, punya acara sendiri di televisi gitu. Kemudian ada seorang anak yang menyatakan bahwa saya adalah anaknya Mario Teguh. Nah, aku mikir, nek dia anak saya, pasti dia minta warisan ketika saya meninggal. Sehingga dia sekuat tenaga mengaku kamu bukan anak saya. Si anak menyatakan bahwa saya anaknya Pak Mario Teguh dan ibu saya menikah secara sah, tercatat, kemudian saya lahir. Berarti saya hak saisin, otomatis saya akan mendapatkan warisan dari Pak Mario Teguh. Tetap Mario Teguh menolak, dia bukan anak saya. Karena kalau dia mengakui anaknya, akibat hukumnya banyak. Akhirnya anaknya kakek serialnya ya, kan di berita nasional. Tes DNA. Sudah Pak, kalau memang tidak mengakui saya sebagai anak, tidak masalah. Tes DNA. Ternyata tes DNA itu kan 99% akurat, identik, ternyata benar di anaknya Mario Teguh. Apa yang terjadi? Malu pertama, yang kedua larinya hancur. Satu hal yang saya suka dari anaknya, dia mengatakan bahwa Pak, saya tidak butuh warisan, saya hanya butuh saya diakui sebagai anak, saya tidak akan minta warisan. Sudah, ternyata anaknya itu dia diakui saja sebagai anaknya, tidak minta hak saisin. Kalau hak saisin itu otomatis akan diberikan karena dia yakin bahwa bapak ibunya menikah secara sah. Waspada tidak membahas pernikahan sirinya, tidak membahas karena itu kajiannya beda. Karena ini yang digunakan oleh hukum perdata. Ya. Nah, itu dengan hereditatis petitio. Tadi anaknya Mario Teguh ketika belum diakui oleh bapaknya sebagai anaknya, dia punya hak hereditatis petitio. Dia mengajukan gugatan untuk mempertahankan hak warisannya. Menuntut bagian warisan dan untuk menolak ketika dia tidak diakui. Begitu pas ternyata dia adalah anaknya Pak Mario Teguh, langsung haknya menjadi hak saisin otomatis. Nah, Anda merasa kok tidak diakui oleh orang tua Anda dan Anda tidak mendapatkan warisan, Anda boleh mengajukan hak hereditatis petitio yang terjadi di kasusnya Sinar Lemmas itu. Ya, dia mengajukan hereditatis petitio. Saya anaknya bapak itu, uangnya bapak saya triliunan. Kenapa warisan saya cuma 1 miliar? Sementara saudara yang lain dapat perusahaan, dapat uang sekian miliar, bahkan ada yang dapat uang perusahaan bernilai triliunan. Kita cuma 1 miliar. Berarti dia punya hak hereditatis petitio. Silakan boleh mengajukan gugatan bagian warisan. Gitu loh. Ya, kalau Anda merasa Anda adalah anak kandung bapak ibu saudara, ya sudah, otomatis saisin itu namanya. Ya. Nah, siapa yang menerima warisan? Yang pertama adalah golongan 1. Golongan 1 itu siapa? Suami, istri, anak-anak, dan keturunannya. Ya, misalnya suami istri meninggal, dia masih punya anak, punya cucu. Misal golongan 1 tidak ada nih, suami, istri, anak-anaknya itu misalnya ya, contoh kecelakaan, semuanya meninggal. Lalu golongan 1 tidak ada. Jadi golongan 2, orang tua dari si bapak dan ibu serta keturunannya, berarti ada tantenya, mama, ponakan-ponakannya. Itu golongan 2. Golongan 3 tidak ada, berarti golongan 3 cucu
lain, berarti ibunya, adiknya si nenek, kakaknya si kakek, anaknya dan sebagainya. Nah, kalau golongan 3 tidak ada, golongan agak jauh. Ahli waris golongan 3 beserta keturunannya. Berarti dia anaknya si kakek itu punya cucu, punya cicit, nah itu. Tapi jarang terjadi. Ya, yang terjadi 1 dan 2. Kalau ini sudah terlalu jauh. Nah, ini golongan penerima. Jadi kalau 1 nggak ada, golongan 2. Golongan 2 tidak ada, Bu. Golongan 3. Golongan 3 tidak ada, Bu. Golongan 4. Golongan 4 tidak ada, Bu. Terus hartanya kemana, Bu? Kalau itu adalah warisan. Ya hartanya, selama ini dititipkan ke negara dulu. Sampai ada ahli waris yang secara sah hukum bahwa dia adalah seorang ahli waris. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan dari Bu Aslia. Saya bisa nanti belajar lagi. Nah, sekarang ini penting. Anak luar kawin. Anak luar kawin itu apa sih? Kayak siri gitu ya, Bu. Betul, membahas siri di sini. Tidak membahas siri. Dia boleh ada data. Anak luar kawin itu apa? Anak yang Gimana Han? Hanifah SD. Kalau saya itu anak yang dari di luar pernikahan itu loh, jadi hamil duluan. Dari itu terus baru nikah. Ya, berarti anak itu lahir sebelum terjadi perkawinan. Itu ya Han? Iya, Ibu. Ya. Itu ya, yang berbahan ya. Nah, ada 2 anak luar kawin, luas dan sempit. Anak luar kawin dalam arti luas itu adalah anak yang lahir dari perzinahan. Zina itu apa? Ada yang tahu zina? Apa itu zina? Zina itu Ibu perbuatan yang tidak diinginkan. Perbuatan tidak diinginkan, belum tentu Sondang. Bukan Bu, berkaitan dengan hubungan seksual Ibu. Iya, kalau tidak diinginkan itu namanya pemerkosaan. Berarti Bu perikatan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa mengikat atau menyebabkan pernikahan. Ya. Yang kita bahas zina di sini adalah dalam hukum perdata, zina itu adalah salah satu atau dua-duanya terikat perkawinan. Makanya belum dengan pidana. Pidana itu laki-laki dan perempuan tidak terikat perkawinan, melakukan hubungan seksual pidana, asalkan suka suka nggak ada masalah. Kedua-dua tidak terikat perkawinan. Tapi zina di sini tidak ada pidana itu kalau salah satu atau dua-dua terikat perkawinan. Selingkuh itu zina. Hampir setiap hari berita viral ya, kemarin suami pulang tarawih ternyata mengetahui istrinya sedang berselingkuh dengan orang lain. Itu zina karena itu terikat perkawinan. Nah, anak yang dilahirkan dari perzinahan, anak sumbang itu berarti anak yang dari hubungan kakak, misalnya bapak sama ibu, kakak sama adik punya anak, itu nggak boleh ya. Dan anak tersebut adalah tidak boleh diakui dan disahkan. Saya ulangi, anak yang lahir dari perzinahan, anak sumbang itu anak yang misalnya bapak sama ibu, bapak sama anak punya anak, ya berhubungan adik sama kakak berhubungan yang punya anak, itu anak sumbang. Itu tidak boleh diakui dan disahkan. Berarti karena tidak boleh diakui dan disahkan, maka
maka dia tidak dapat waris dari orang yang membinakannya, melainkan hanya mendapat tunjangan anak. Nah, mungkin ini juga kawin siri, Mbak Sonda dan teman-teman yang lain. Kawin siri itu ya sah mesti secara agama, tapi kan tidak dicatat. Sehingga oleh perdata itu tidak sah, tidak boleh mendapat warisan. Nah, dan akan menganut sistem monogami mutlak, one man for one woman. Jadi kalau mau diakui, ya dia harus menceraikan pasangannya dulu. Gitu loh. Beda sama dalam arti yang sempit. Kalau arti sempit itu, misal mahasiswa dan mahasiswi pacaran, kemudian dia punya anak, ya punya anak itu diakui enggak? Diakui. Kalau orang tuanya menikah, kan nggak ada masalah. Uang dua-duanya lajang. Diakui. Dapat warisan karena diakui dan disahkan, maka dia bisa menjadi ahli waris. Karena dia lahirkan dari perzinahan. Perzinahan dalam hal ini adalah perzinahan dalam arti hukum perdata ya, bukan perzinahan dalam bahasa hukum Islam dan lain-lain. Dan suka sama suka. Sampai di sini paham ya? Nah, anak luar kawin. Anak luar kawin sebagai ahli waris. Anak luar kawin mempunyai hubungan dengan ayah atau ibunya setelah anak dan ibunya mengakui anak luar kawin tersebut secara sah. Tadi pacaran, single atau mahasiswa pacaran yang punya anak. Dia diakui dia orang tua nikah dulu, kan nggak ada masalah mereka single kayak diakui. Ya, sah. Hubungan anak luar kawin dengan ibunya sifatnya terbatas. Anak luar kawin dapat mewaris dengan ahli waris golongan 1, 2, dan 3. Anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris sendiri. Kenapa jadi masalah sih anak luar kawin dan anak hasil perkawinan? Masalah. Karena secara waris itu adalah anak yang dilahirkan dari hubungan sah perkawinan antara ibu dan bapaknya. Bapak ibunya itu tidak menikah, laki-laki dan perempuan itu tidak menikah kemudian punya anak, itu tidak bisa disahkan karena dia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Tetapi tanda kutip ya, dari perselingkuhan. Kalau begitu, siapa yang kasihan? Siapa yang kasihan coba? Siapa yang kasihan? Makanya orang tua nggak usah egois. Ya, orang tua nggak usah egois. Orang muda, orang ini nggak boleh egois. Senang-senang mereka harus memikirkan masa depan. Orang anak yang kasihan korbannya ya. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya ke wasiat. Warisan menurut wasiat. Surat wasiat atas testament adalah surat wasiat yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah dia meninggal dunia dan dapat dicatat kembali. Maksudnya begini, ada orang yang hartanya banyak, dia membuat wasiat. Ya, kemudian wasiatnya itu diperbarui oleh misal dia membuat wasiat 2020, 2021 aku mau berbuat wasiat, cabut kembali bikin yang baru boleh, selama si buat wasiat itu meninggal, dia boleh kapan memperoleh isi wasiat. Kan wasiat itu adalah perbuatan hukum bersegi satu.
wasiat. Nah, sebuah testament harus betul-betul tulisan yang dapat dibuat dengan akte di bawah tangan ataupun otentik yang berisikan kehendak yang dapat diartikan sebagai tindakan hukum sepihak. Wasiat, namanya wasiat, itu adalah berbentuk tulisan. Orang mau meninggal, jangan lisan. Kalau lisan itu tidak ada perlindungan hukumnya karena tidak otentik. Itu berbentuk apa? Berbentuk tulisan, ya. Boleh dia dibuat sendiri atau dia dibuat di hadapan notaris. Tentang apa yang diinginkan sebagai tindakan hukum sepihak, tindakan hukum bersegi satu. Nah, syaratnya apa? Usia 18 tahun, sudah dewasa, sudah menikah meskipun belum berusia 18 tahun. Kalau menikah itu kan berarti dewasa umum ya. Nah, itu syarat-syarat pembuatan testamen. Yang tidak berhak mewaris melalui wasiat. Siapa yang tidak berhak membuat warisan? Mereka yang telah dihukum karena membunuh si pewaris. Tadi ya, tidak patut. Mereka yang telah meninggalkan, membinasakan atau memasukkan surat wasiat, tidak boleh menerima warisan melalui wasiat. Membunuh, menghilangkan, dan paksaan untuk menjaga waris dan cabut atau merubah wasiat. Ya, itu adalah golongan orang-orang yang tidak boleh menerima warisan dalam bentuk wasiat. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya. Tentunya ada 3. Holografis, umum, dan rahasia. Ya, testamen itu apa? Kemudian syarat testamen itu apa? Testamen itu wasiat, ya. Kemudian siapa yang tidak berhak menerima testamen? Bentuk-bentuknya apa saja? Ada 3. Holografis, umum, dan rahasia. Holografis itu adalah wasiat yang seluruhnya ditulis oleh calon pewaris sendiri dan ditandatangani olehnya. Itu holografis. Tulis sendiri, tanda tangan sendiri, disimpan sendiri. Itu holografis. Kalau testamen umum itu di hadapan notaris dan 2 orang saksi. Biasanya orang-orang kaya itu punya lawyer. Silakan mereka membuat testamen umum. Tulis, ada saksi, ya, ada tanda tangan, kemudian disimpan oleh notaris. Atau wasiat ini adalah wasiat secara rahasia. Kalau ini tidak rahasia karena dibuat di hadapan 2 orang saksi dan notaris. Kalau ini bersifat sangat rahasia, sangat tertutup. Kemudian penyerahan ke notaris dalam bentuk tertutup di hadapan para orang saksi. Kalau yang testamen umum itu keadaannya, isi dari wasiat itu sudah diketahui oleh 2 orang saksi, diserahkan kepada notaris. Kalau yang wasiat rahasia, sama sekali tidak ada yang tahu. Si pewaris itu menulis wasiat sangat rahasia, sangat tertutup, diberikan kepada notaris. Jadi notaris menerima dalam kondisi sudah tertutup. Penerimaan serah terima itu di hadapan 4 orang saksi. Jadi saksi itu tidak tahu isi wasiat itu apa. Ya. Nah, terakhir, apa isi surat wasiat?
kewajiban untuk melakukan atau melarang melakukan sesuatu. Itu sisi wasiat. Bisa perintah, bisa larangan, atau mencabut testamen terdahulu. Kan bisa saja orang kan bikin wasiat. Tapi kalau tahun 2020 dia bikin wasiat, kemudian kalau tahun 2022 dia harus bikin wasiat lagi. Bahwa wasiat tahun 2020 tidak berlaku karena dia membuat wasiat di tahun 2021 dan seterusnya. Sisinya adalah seorang wali atau pelaksana wasiat. Nah, kalau yang sisi Vanessa Angel itu kan ditinggal tanpa meninggalkan wasiat. Sementara dia punya ahli waris, siapa anaknya. Nah, itu kemudian yang dibutuhkan sama bapaknya Vanessa Angel dan bapaknya si suaminya. Karena tidak meninggalkan wasiat, makanya diserahkan ke negara. Siapa yang mau menjadi wali dari anaknya? Kalau dia menjadi wali dari anaknya, otomatis semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Vanessa dan suaminya itu dibawa sepengetahuan walinya, termasuk anaknya. Sampai dia besar, baru hartanya dikasihkan kepada anaknya. Makanya ribut di media akhirnya negara turun tangan. Oke, melalui persidangan, bla bla bla, saksi, sepengetahuan sebagainya, hanya walinya jatuh ke bapaknya si kakaknya Galala dari pihak bapaknya. Berarti bapaknya Galala, berarti bapaknya Bibi ya, itu menjadi wali dari Galala. Semua harta yang ditinggalkan oleh Vanessa Angel itu semua dikelola oleh bapaknya Bibi sampai sisi Galala itu dewasa, baru semua hartanya dikasihkan ke Galala kalau sudah dewasa. Nah, itu adalah isi surat wasiat secara umum. Yang hubungan keluarga nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini masih pengantar mengenai waris. Tanya. Silakan, pertanyaan. Berat kalau untuk kayak mungkin dari konflik itu buat ahli waris kita nanti kita harus siapin wasiat dari sekarang ya Bu. Iya, betul. Antisipasi. Karena itu terserahkan ya Mas Rehan ya. Kadang ada orang yang sadar, saya mau bikin wasiat saja. Gitu. Kadang ada orang nggak sempat karena mohon maaf ya, namanya ayah mama, namanya Amalia, jodoh, gitu itu kan rahasia. Tapi itu pasti, kematian itu pasti. Ada ya, kematian itu tidak bisa menghindar. Sempat meninggalkan waris wasiat, berarti harus secara undang-undang. Tapi kalau merasa masalah itu hartanya banyak. Sekarang usianya berapa? Masih 19 Bu. Berarti sudah bisa bikin waris bikin wasiat kan usia 18 tahun. Oh iya. Iya, 18 tahun. Karena orang luar negeri itu usia 17 tahun itu mereka sudah orang luar negeri itu usia 17 tahun itu sudah bisa dari orang tua. Dia mandiri. Kalau kita kan enggak ya, kita sampai punya anak, sampai punya cucu ini ikut rumah, kalau rumah itu bisa dimanfaatkan ketika kepala keluarga. Saya pernah ketemu orang, satu rumah itu ada kepala keluarga. Karena anaknya itu menikah dan kemudian pisah sama orang tua, masih nebeng di rumahnya orang tua. Kita bayangkan.
ya keluar negeri 17 tahun harus sudah out, kalau dia belum out dari orang tua itu bisa dipilih itu. Jadi makanya di luar negeri itu kalau dia sudah mandiri di usia 17 tahun 18 tahun sudah sukses dia boleh buat wasiat. Itu Mas Raihan. Mas Raihan. Baik Bu. Oke. Satu lagi kalau ada pertanyaan. Misalnya kalau ada pertanyaan mau tanya dulu juga boleh nggak ya. Kalau anak sendiri bagaimana? Kemudian dia ada bahasa anak sendiri di sini. Karena kalau ada berbeda, pada buat dia adalah anak sendiri ada anak luar kawin. Ya, mana anak luar kawin boleh bisa enggak Bu? Dalam perundang-undangan anak luar kawin itu anak luar kawin luas, laki-laki luas atau laki-laki sempit. Kalau yang ayahnya luas, berarti kan siswa sudah menikah lagi, sudah menikah lagi. Berarti kan dalam data itu tidak diakui. Tidak dipisahkan, berarti tidak warisan. Benar. Macam bakar. Kita selalu memberikan ke MK. Ingat ya, susah masih tertarik ya sama Pak Murdiono. Itu saja bakar menikah dengan Murdiono, punya anak satu, dengan sini. Kan tidak tercatat. Si anak itu mendapat warisan. Maksudnya saya yang pernah ke MK, waktu itu MK-nya Pak MD. Dia mengatakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat itu hanya punya hubungan keperdataan ibunya dan orang tuanya hanya sebab bapaknya itu hanya mempunyai hak keperdataan. Jadi bapaknya membiayai tapi dia tidak pernah mendapat waris karena MK menganggap bahwa anak yang waris kalau didapatkan dari perkawinan sah tercatat gitu loh. Terus sampai baca membentuk MK ada ketentuan anak luar kawin itu hanya mempunyai hubungan keterkaitan dengan ibunya yang pasti ngomongin karena semua boleh mulai banyak itu pelonggaran. Oke, bapaknya boleh membeli anaknya sampai dia dewasa, tetapi si anak tetap tidak bisa mendapat dikatakan sebagai ahli waris. Nah, ini hati-hati pada perempuan jangan sampai karena kita egois kemudian mau menikah siri dengan seseorang yang sudah menikah. Bu, kalau menikah siri dulu atau saya dan pasangan masih sempit Bu, berarti itu dalam arti sempit si anak mau diketahui ya kalian harus menikah dulu. Kan ada ya, ada apa itu ada hadis ya sebenarnya lah ya. Asal-asal sama kalau tahu itu perkembangannya beberapa hari beberapa bulan dia udah besar melahirkan. Oh ternyata dia dikasih dulu anak lahir Bu, bagaimana Bu? Dia anak sah diakui jadi ada ahli waris. Setelah itu tercatat itu loh ya terus digelar sama soleh lesti keluar gitu itu ada biasa ya diakui ada ahli waris. Kenapa bahas ini? Tadi saya membaca beberapa online ya ada netizen yang sampai melakukan disini ke anaknya gitu kalau anaknya mau disantet lah bla 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 wes saya makan telepon saya yang saya nggak begitu kenal, saya juga coba ada terus juga ada saya biasa aja. Tetapi kalau sudah urusan anak apalagi misalnya anaknya beda saya ini berjelek ya anaknya pokoknya beberapa dengan anaknya itu saya dan saya sedikit jual satu batasan laporan
sempatkan sama pasangan ini, silahkan Mbak lakukan. Jangan jadi nanti kebiasaan orang menjelekkan anak kita. Karena itu adalah sejarah kita. Nanti ini anak kita pasti akan membaca. Aku bercerita ya Bu, anak cucu bla 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 bla. Anak melihat sejarahnya anaknya, ya ibunya maksudnya kan begitu, dia namanya. Anda mau menerangkan anaknya seperti apa? Super salah, wajahnya harus ini. Gitu ya. Nah, ini kembali ke tadi, maksudnya pernikahan yang siri, tetapi dua-duanya berjadikan perkawinan, setelah itu disahkan perkawinannya, dicatatkan, baru anaknya sebagai ahli waris. Beda sama perzinahan, itu dikasih garis besar, dikasih tiang merah. Kalau zina ini berarti tidak dapat disahkan, ini hukum perdata, ya kan? Bukan hukum Islam, hukum adat. Oke. Nah, demikian teman-teman kelas jam 12.00. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung, yang misal ada kendala tidak bisa berpresensi di Elena karena mungkin terlalu, silakan Anda bisa menghubungi komputer karena kehadiran Anda akan saya input. Itu ya. Oke. Yang ada jam saya hari berpresensinya ya. Bentar Ibu. Iya, saya lupa. Maaf, itu sudah tidak apa-apa ya. Silakan presensi sesuai dengan yang dari Elena. Sudah saya buka. Elena saya buka jam 12.50 kalau nggak salah. Sampai jam 13 berapa. Terus di situ ya. Sesuai dengan yang saya tulis di Elena. Nah, silakan ada presensi itu nanti saya infokan lagi ulang. Oke. Terima kasih semuanya. Sudah maju jam lebih Anda. Luar biasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa yang berjalan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih.